Tanpa diikuti oleh mantan Presiden Jokowi, DPP PSI akhirnya resmi menetapkan 3 calon ketua umum PSI, yakni Ronald A. Sinaga, Kaisang Pangarep, dan Agus Mulyono Herlambang, masing-masing mendapatkan nomor urut 1, 2, dan 3. 3 orang calon ketua umum PSI itu akan memperebutkan suara dari seluruh kader PSI se-Indonesia berdasarkan e-voting yang disebut-sebut sebagai terobosan baru bagi pemilihan ketua umum partai politik. Tak ada satupun partai politik yang melakukan pemilihan ketua umum seperti yang dilakukan oleh PSI. Tanpa diikuti oleh mantan Presiden Jokowi, apalah artinya pemilihan ketua umum PSI itu? Mungkin tak ada artinya dan siapa pula yang akan peduli? Tak ada yang peduli. Mau terpilih lagi Kaisang Pangarep, putra bungsu mantan Presiden Jokowi untuk kedua kalinya, atau bisa dikalahkan atau diambil alih oleh Ronald A. Sinaga atau Agus Mulyono Herlambang, orang sudah tak peduli. Kaisang menjadi ketua umum padahal baru sehari menjadi anggota partai, sebetulnya orang juga tak peduli. Apalagi saat ini pakai pemilihan segala. Hasil pemilihan ketua umum PSI itu juga sudah bisa ditebak. Pemilihan itu sekedar gaya-gayaan saja, tapi masih mendinganlah daripada aklamasi. Semua partai saat ini lagi demam aklamasi dalam pemilihan ketua umum. Sudah dipilih secara aklamasi pun, ketua umum punya pula apa yang dinamakan sebagai hak prerogatif ketua umum. Sudah serasa presiden saja. Orang melirik proses pemilihan ketua umum PSI lebih karena ada Jokowinya ketimbang proses pemilihannya. Bahkan PSI itu sendiri, saat Jokowi batal, saat itulah jadi hambar semuanya. PSI akan begitu-begitu saja tanpa Jokowi mau turun gunung menjadi ketua umumnya. Sekedar foto Jokowi saja yang menempel di PSI sudah terbukti tak mampu menggerek suara PSI di pemilu kemarin. Itu pun saat Jokowi masih aktif menjadi presiden. Apalagi kalau tidak menjabat lagi seperti saat ini. Pemilih kita memang terbilang cerdas membedakan mana hanya simbol atau kamuflase belaka, mana yang serius. Artinya Jokowi sendiri tak mau PSI menjadi besar, minimal Jokowi tak mau berjudi atau bertaruh nasib di PSI. Biarlah PSI menjadi mainan anaknya saja. Sudah banyak juga pengamat yang secara sukarela membantu menganalisis plus minusnya kalau Jokowi jadi ketua umum PSI. Intinya plusnya sudah pasti buat PSI, sementara minusnya lebih banyak buat Jokowi. Terutama kalau suara PSI tak terlalu signifikan naiknya. Itu akan jadi pukulan telak buat Jokowi, sekaligus jadi cemoohan lawan politik Jokowi, terutama dari PDIP sebagai partai yang awalnya membesarkan Jokowi. Jokowi tak bersedia menanggung minusnya, tapi tentu saja menginginkan plusnya, karena ketua umum PSI adalah putranya sendiri. Jokowi memang lebih baik mendirikan partai politik baru ketimbang menjadi ketua umum PSI. Risiko partai itu tak berubah menjadi partai besar sama saja kalau Jokowi menjadi ketua umum PSI atau mendirikan partai politik baru. Apalagi PSI sudah punya nama tersendiri yang tak mudah diubah lagi, meski ketumnya dijabat oleh Jokowi sekalipun. Kalau Jokowi mendirikan partai politik baru, maka citra partai politik baru itu bisa diisi langsung oleh Jokowi dan para relawannya yang selama ini setia mengiringi langkah politik Jokowi. Semua bisa masuk tanpa terkendala embel-embel yang sudah dibangun oleh PSI. Andi Azwan, relawan Jokowi dari Jokman, Jokowi Mania, yang sering tampil di media, lebih cenderung menginginkan Jokowi mendirikan partainya sendiri ketimbang menjadi ketua umum PSI. Itu menjadi legasi Jokowi terhadap generasi di masa mendatang, katanya. Dengan begitu pula, lanjutnya seluruh relawan Jokowi dan simpatisannya, baik dari kalangan pengusaha, akademisi maupun aktivis, dan lain sebagainya, bisa bergabung dengan partai yang didirikan oleh Jokowi itu. Kalau jadi ketua umum PSI akan terbatas relawan bergabung karena segmen pemilih PSI itu telah terbentuk selama 2 kali pemilu. Kalau ingin terjun di politik, beliau bisa membuat partai sendiri yang nantinya akan menjadi legasi beliau ya untuk generasi yang akan datang. Karena dengan adanya partai sendiri yang dibuat oleh beliau, artinya seluruh relawan-relawan pendukung beliau dan juga para simpatisan
baik pengusaha, akademisi, ya, aktivis dan sebagainya bisa bergabung di partai yang dibidani oleh beliau. Jokowi setelah dipecat PDIP memang terlihat bingung dan kesulitan menentukan langkah politiknya ke depan. Meski awalnya terlihat berjaya dengan turun langsung memenangkan pilkada di mana-mana, khususnya di Jawa Tengah. Wajar juga rumor mengatakan bahwa ada pihak yang menekan PDIP agar tak memecat Jokowi. Ternyata baru mulai terasa saat ini. Jokowi menjadi serba salah melangkah ke depan. Pilihan mendirikan partai politik baru dan bergabung dengan partai politik yang sudah ada sama beratnya daripada dulu tetap bersama dengan PDIP.